Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawaban salamnya sepertinya jamaah masih pada puasa ini. Ini masih pada puasa. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalallahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihi al-bararatil kiram wa sahbihi masabihi zalam. Ya, kata DKM tadi lantai 3 belum ada lampunya, benar? Iya. Bukan baru sekarang dibilangin, udah 14 abad yang lalu kata Rasul, wasahbihi masabihi zalam. Bangunannya bagus tapi masabihi zalam, kagak ada lampunya, kagak ada listriknya. Nabi yang ngomong, bukan saya. Ya. Wa ala alihil bararatil kiram ila yaumin tantiku jami'ul a'dha, ila yaumin tantiku, sampai seluruh anggota tubuh kita bicara. Wa yahkumu fihi lisan, dan saatnya nanti lidah kita akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam kita udah bacain tadi rakaat pertama apa? Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san diha. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, rakaat keduanya apa? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kalau tadi sebelum buka status kita namanya shaimin dan shaimat. Yang mana shaimin dan yang mana shaimat? Nih bapak-bapak namanya shaimin. Kenapa? Laki-laki. Dalam bahasa Arab namanya mudzakkar. Siapa yang shaimat? Di bawah ibu-ibu. Kenapa? Dia mu'annas. Beribadah butuh status. Statusnya lanang apa wadon. Kalau dia lanang jadi shaimin. Kalau dia lanang shaimin. Kalau dia wadon shaimat. Nah sekarang kalau setengah lanang setengah wadon, pagi dia lanang, malamnya dia wadon, bagaimana? Ya, itu namanya bukan shaimin, bukan shaimat, tapi shaimut. Ya. Tadi itu sebelum buka. Setelah buka berubah statusnya, karena ibadah butuh status. Yang bapak-bapak jadi muftirin, yang ibu-ibu jadi muftirat. Kenapa muftirin dan muftirat? Karena tadi itu
Yang DKM kita udah sampein yang poin ketiga. Besok jadwal iftar jama'i boleh. Siapa tadi katanya? Ya. Itu man fatara sha'iman kana lahu misla fa'ilihi min ghairi ayyan qussa mislahu. Siapa yang bilang? Abu Isa At-Tirmidzi. Siapa dia? Murid kesayangan dari Imam Muslim. Siapa Imam Muslim? Muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya guru apa enggak? Punya. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru namanya Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik punya guru namanya Abu Zinan. Abu Zinan punya guru namanya A'raj. A'raj dapat dari gurunya namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi dapat dari gurunya. Siapa gurunya? Sayyidina wa maulana nabiyana Muhammad. Jadi yang nomor 3 tadi bukan serta-merta DKM yang ngomong. Udah sejeg-jegan zaman Ipong, sejeg-jegan zaman Ki Beneh. Ya. Kalau itu udah disampaikan sama Rasul. Jadi malam hari ini kita bermakmum apa yang sudah disampaikan DKM barusan. Panjang lebar kita didoain, panjang lebar kita diingetin, panjang lebar kita diajakin. Insya Allah kesemuanya jawabannya ada di mana? Di dalam diri kita. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sampaikan surat Az-Zariyat ayat 21. Ntar pulang dari sini buka Quran. Suratnya Az-Zariyat ayat 21. Apa bunyinya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Enggak perlu mondok ngartiin surat ini. Enggak perlu kursus bahasa Arab bertahun-tahun buat ngartiin surat Az-Zariyat ayat 21. Gampang. Wa dan fi, sering banget kita kalau namu ke rumah nenek-nenek, aki-aki, kalau kita ngeteh udah aladifi yang ada aja katanya. Fi berarti ada. Wa dan fi ada. Apa yang ada? Anfusikum, di kita. Setiap diri kita. Itu jawabannya ada di dalam diri kita. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak mencermatinya? Ini mata kita namanya basor. Sifatnya tubsirun. Makanya Allah nulisnya, menggoreskannya, menyampaikannya kepada Rasul bukan pakai simple past tense, bukan pakai fi'lul madhi, bukan pekerjaan yang udah lampau, tapi wa fi anfusikum apalah tubsirun. Tubsirun pakai present continuous tense kalau kata anak zaman now sekarang. Apa itu present continuous tense? Fi'lul mudhari. Apa itu fi'lul mudhari? Pekerjaan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Ini lampu mau hidup apa kagak di lantai 3? Jawabannya di mana? Di diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kita lah jawabannya. Afala tubsirun. Apakah kalian tidak mencermatinya? Apakah kalian tidak melihatnya? Apakah kalian tidak menatapnya? Makanya ada ulama kenamaan Mesir. Alhamdulillah kita pernah belajar dengan beliau meskipun tidak langsung. Silsilah dari cicitnya. Ada namanya Syekh Muhammad Abdu.
Cukup terkenal kalau di kalangan kita yang ngaji kitab. Ada kitab beliau yang namanya Tafsir Al-Mannar. Apa yang disampaikan beliau? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di situ ketika kita ditanya sama Allah, apakah kalian tidak mencermati, maka puasa kita, qiyam kita, kemudian insya Allah, kan tadi kan statusnya kita muftirin, sebentar lagi status kita berubah karena kita mau terawih. Syukur alhamdulillah guru kita semua, guru saya juga Al-Mukarram Al-Ustadz Mufti sehat walafiat. Meskipun saya udah setahun lebih kagak ngelongok beliau, sejeg-jegan corona namu di Joglo, ampe tuh corona udah ulang tahun, saya orang ketemu dia. Kemarin malam saya ke Senayan, syukur alhamdulillah ketemu adik iparnya. Ini hari ketemu beliau. Mudah-mudahan beliau mata Allah tulah hayatihi, amin. Allah sehatkan, Allah bahagiakan dunia akhirat kelak. Guru-guru kita yang sedang di perjalanan, Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Ma'mun, Ustadz Haji Idris, mudah-mudahan Allah jaga sehingga mudah-mudahan Allah berikan maunah, dan kita yang hadir mudah-mudahan tetap diberikan keberkahan, nikmat sehat dan manfaat waktu luang. Amin ya rabbal alamin. Maka kata Syekh Muhammad Abdu dalam kitabnya Tafsir Al-Mannar, puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, qiyamul lail kita, itu nanti titik kulminasinya, ujung-ujungnya, hasilnya kita diberikan apa? Diberikan Allah Ainul Basirah. Apa itu Ainul Basirah? Kata beliau, Ainul Basirah adalah mata yang mampu mencermati, mata yang mampu melihat yang hakiki, mata yang mampu bisa menempatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ini kita kalau ngelihat begini aja gelap, belum ada lampunya, ntar kita ditanya sama Allah, Innas sam'a, apa yang kita dengar. Lah, DKM udah ngumumin, DKM udah warawiri di Facebook, saya lihat. Kita udah dengar Innas sam'a wal basar, ini kita udah lihat. Iya ya. Yang ujung kubah warnanya biru apa hitam sih? Warnanya apa itu? Susah jawabnya, orang gak ada lampunya, ya kan? Kita udah lihat, mata lihat, kuping dengar. Itu kata Allah, Innas sam'a wal basar wal fuad, yang ada di hati. Gue bisa nggak ya ngikut nyumbang? Ada duitnya apa kagak ya? Itu mah urusan Allah. Yang penting kita ada terdetik dalam hati, ada tersirat dalam hati. Innas sam'a wal basar wal fuad. Kata Nabi, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Kalau kita ngomong itu bukan di mulut, tapi di mana? La fil fuadi, ada dalam hati kita. Lah, hati bukan namanya kolbun. Kalau kolbun itu masih berbolak-balik. Kalau fuad itu udah mantep. Makanya sembahyang isya kita tadi kita perhatiin, ada yang usolli fardal isya'i, ya. Ada yang kagak pakai usolli, udah Allahu Akbar. Sah apa kagak itu? Sah apa enggak? Sah dua-duanya. Yang enggak pakai usolli sah, yang pakai usolli juga sah. Kenapa? Enggak usolli atau usollinya sebelum takbir masih sah. Jadi kan usolli fardal isya'i itu sebelum takbir apa sudah takbir? Sebelum. Jadi kalau sebelum takbir boleh. Enggak pakai usolli juga karena dia niat sebelum takbir boleh. Bahkan nyanyi juga masih boleh. Ya.
Begitu teganya kan begitu. Ya. Boleh kita, tapi mohon maaf lahir batin. Ini kan mau sembahyang, ngapa lu nyanyi? Nggak punya otak kan begitu. Nah artinya di sini kita dilihat bahwa diberikan ainul basirah, mata yang bisa mencermati. Bagaimana kita mau mencermati kalau dalam hati kita aja kita belum terdetik? Maka kata Allah, semua inna sam'a wal basar, pendengaran, penglihatan dan hati, wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua ada jawabannya dalam hati kita. Takbirnya ada yang sopan banget, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Ada yang kelihatan, Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan nyakitin. Tenaga dalam dikeluarin. Allah. Ini kesikut. Yang sebelahnya, muset deh lu beli, gue beli kan begitu. Artinya maaf, jangan sampai nyakitin orang. Karena apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun, kita disuruh mencermati. Rasul cuman dua. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul kalau salat idza kabbara, ketika takbirnya, yuhadi baina udunaihi, satu, Rasul tangannya nyampe ke kuping, baina udunaihi, ini udun. Yang kedua, bahwa Nabi idza kabbara yuhadi sampai mangkibaihi, sampai apa nih? Pundaknya. Jadi yang begini boleh, mau begini boleh. Orang wadon begini aja, jangan sampai begini. Apalagi sampai begini, kena kipas angin ntar, ya kan? Artinya bukan urusan orang wadon, orang lanang. Orang lanang juga boleh begini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Rasul yang kemudian salatnya yuhadi baina udunaihi wa yuhadi baina mankibaihi. Yang nggak ada yang begini, itu yang nggak ada. Kemarin viral, ya kan, tangannya ngample, tahu ngample? Ngample itu begitu aja, nggak sedekat. Kan ramai tuh di Facebook, di Instagram, di Twitter, ISIS lagi sembahyang di joglo, begitu katanya. Ternyata bukan cuman corona yang di joglo, ISIS di joglo. Kenapa? Tangannya ngample. Itu mah bukan ISIS, ya kan, tangannya sengklek kali. Ya, itu namanya madhabul irsal. Madhab irsal, apa itu irsal? Lepas, dilepas saja. Itu madhabnya Imam Maliki. Karena kata Rasul, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", salatlah kalian bagaimana aku salat. Rasul pernah ketika salat, ya kan, di mana ditaruh? Ma baina surrati was sadri, antara pusar sama dada. Ya, punya pusar, Pak? Kalau nggak punya raba-raba, bolong nggak dia? Raba-raba pusar kita antara pusar sama dada, di situ satu. Itu satu. Makanya Syafi'i pakai yang ini. Satu ketika alas surrati, ala berarti di atas pusar. Ya, dipakailah sama Maliki. Satu ketika tahta surrati, di bawah pusar. Coba dah rasain. Ini pusar. Kita tangannya ada di bawah pusar. Bagaimana tuh? Kata sebelah kita, no kondor, orang kondor, no. Kagak pakai celana dalam, no. Kondor dia itu, buru-buru habis buka langsung aja ke masjid. Padahal bukan kondor. Itu madhabnya Hanafi. Nanti lihat, ada filmnya The Great of Constantinople. Apa Pak? The Great of Constantinople. Pembebasan kota Konstantinopel di Turki. Yang mimpin siapa? Muhammad Al-Fatih. Yang bilang kalau ada anak kecil pada bercanda di tangga, bagian jangan disuruh pulang.
Dia mau guling-guling apa kek, ya namanya juga recehan. Recehan mah disimpan di mana aja juga maur. Taruh di kantong maur, di dompet maur, di kelambu maur. Ini namanya juga recehan. Beda sama yang bangkotan tuh. Kita udah pada bangkotan nih. Kalau itu mah recehan, biarin. Kata Muhammad Al-Fatih, anak kecil kalau masa dari masjid kita aman. Kalau anak kecil nggak dari masjid, fayusibu musibatan akbar, akan ada masalah tambah besar yang datang ke kita. Baginda begitu. Ntar kalau udah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dia yang gantiin imam. Ustaz Mufti udah pakai tongkat, ya kan? Asam urat dengan bisa ditolak. Darah tinggi ya emang langganan, kolesterol ya emang bawaan, ya kan? Ya, ini yang ntar yang pada maju tuh, yang ada recehan. Lihat film itu Muhammad Al-Fatih tangannya di bawah pusar. Kenapa di bawah pusar? Karena Turki hambali, India hambali, Bangladesh hambali, Pakistan hambali. Jadi bukan kondor. Ada yang di sini bayangnya dikata ampeg. Mana orang ampeg kali ini ya? Banyakan buka kali dia. Ini bukan ampeg, karena Rasul juga pernah nyantain. Nanti ada kitabnya. Apa kitabnya? Sifat salat Nabi. Punyanya siapa? Syekh Samsuddin Ad-Badrabi yang menyatakan bahwa ini bagian dari sifat salat Rasul. Ada juga yang di sini di jantung. Jadi ada 6. Ya. 1 yang biasa kita pakai, 2 di atas pusar, 3 di bawah pusar yang katanya kondor tadi, ya, 4 nih yang katanya ampeg, ya, 5 di jantung sama yang tadi yang irsal, yang lepas, yang katanya ISIS. Nah, itu artinya afala tubsirun. Kita disuruh mencermati. Ini ngapa sembahyang pada ngambak-ngambak kan begitu? Kadang sembahyang misa di sini, ntar sembahyang ba'diyahnya di mana? Di sono. Kadang-kadang bayang qabliyahnya di sini, bayang isanya di sini, ba'diyahnya di sono. Kan begitu kita. Kayaknya kakinya gatel. Pengen pindah gitu kayaknya. Kagak betah banget di situ. Jadi kayak orang ngontrak diusir mulu. Itu bukan semata-mata pindah, tapi tuhaddisu akhbaraha. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Nanti bumi itu akan ngomong, oh hari Senin. Ini apa Selasa ini? Selasa ya? Sampai lupa hari kita. Hari Selasa, malam ke-9 Ramadan. Nah, bener nih mah, ya kan ya. Bahwa isanya di situ, ba'diyahnya di sono, nyendirnya di sono. Itu ntar tiangnya ngomong itu. Yauma idin tuhaddisu akhbaraha, ngomong semua. Bahwa dia, maaf, mulut kita udah gak bisa ngomong. Semua jadi saksi. Makanya kalau yang punya sorban pakai, di rumah punya sorban pakai. Buat apa? Sembayang. Ntar dia nih ngomong. Jangan diambrak-ambrakin aja di lemari. Sampai dimakan tikus orang dipakai itu. Ya. Pakai, kenapa? Yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Kalau emang nggak pakai, kasih orang di NTT butuh. Ya, belum lagi yang kemarin di mana tuh Sukabumi juga butuh. Belum lagi yang kemarin banjir butuh. Ayo banyak teman kita ACT kek, ya kan, mau dompet 2 apa kek, mau dompet Agnia kek, ya kan. Apapun bentuknya, afala tubsirun. Maka kita simpulkan apa yang disampaikan oleh imam kita di rakaat pertama, innalil muttaqina mafaza. Hasil kita dikasih mata tubsirun, mata yang ainul basirah, mata yang mampu mencermati adalah takwa. Innalil muttaqina mafaza. Kita dikasih takwa. Tapi ingat, nanti pulang dari sini buka surat At-Taubah ayat 119. Iman saja nggak cukup. Sholat, tarawih, isya dan seterusnya nggak cukup. Takwa saja nggak cukup. Apa yang bikin cukup?
wa kunu ma'as shadiqin. Sering-sering ngobrol, sering-sering gabung sama orang-orang yang benar. Ini lampu nggak bisa dengan iman doang. Ini lampu nggak bisa dengan takwa doang. Ono kanopi yang sejegan kita naruh sendal sampai basah mulu, itu nggak cukup dengan iman, nggak cukup dengan takwa. Dengan apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Ayo kita bareng-bareng, shadiqin, bareng-bareng. Kemana? Benar di hadapan Allah. Begitu masuk surga, ayo masuk surga semua jamaah masjid Jami Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Terakhir imam kita sampaikan yauma yafirul mar'u min akhi di rakaat kedua tadi. Hari itu semua nggak ada yang bisa membantuin kita. Temen CS banget juga nggak bisa nolongin kita. Bapak, emak, ama anak ora open. Anak sama bapaknya, mamanya ora getem. Kenapa? Saat itu orang masing-masing nolongin dirinya. Apa yang nolongin kita? As-sadaqatu, sedekah yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Likulli imri'in yazillu tahta sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Allah nggak lihat banyaknya, Allah nggak lihat duitnya. Sedekah, maaf, itu bahasa Nabi ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf. Kalau emang kita nggak punya duit, share Facebook, Instagram, Twitter, ayo terus di WhatsApp. Siapa yang menyumbang tadi tuh bahasanya untuk lampu. Karena kita nggak punya duit, share aja. Kenapa? Karena yang ma'ruf itu menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah lancarkan urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kasih kita manfaat untuk terus nikmat beribadah. Andai udah nggak ada manfaat, mudah-mudahan kita diambil Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita semua jamaah Masjid Al-Ikhlas dijadikan orang-orang yang menang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aman, jauh dari corona, dan mudah-mudahan kita diberikan manfaat, nikmat, rahmat, berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wa labur alima jarah lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah ini melukai hati, hendak kemana obat dicari? Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.